Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. الأشياء الصغيرة التي تعتادون عليها هذه الأشياء تنفعك في حياتك. Assalamualaikum. Misi ya. Aduh. Saya penasaran, ini kita lagi ada di pondok pesantren namanya Darun Nahdlatain. Darun Nahdlatain. Darun Nahdlatain itu rumah dari dua Nahdlatul. Nahdlatul yang pertama sekolah laki-laki namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nahdlatul yang kedua sekolah perempuan namanya Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Apa sih yang menjadi alasan Tuan Guru? Ini juga mungkin selain karena dari turun-temurun ya, concern soal pendidikan. Pendidikan itu alat mobilitas vertikal yang terbaik dalam kehidupan. Artinya dengan pendidikan siapapun yang punya latar belakang apapun bisa mengakses ruang-ruang publik, ruang-ruang perkhidmatan ya dengan lebih fair. Jadi kalau pendidikan itu kan tidak lagi melihat siapa anak siapa, ya, latar belakangnya dia orang tuanya kayak apa, tapi betul-betul pencapaian akademik. Dan itu menurut saya satu sistem sosial yang sehat. Pendidikan seperti apa yang diterapkan di pondok pesantren ini? Kalau yang utama sebenarnya pondok pesantren itu kan yuzawid at-tullab bil qiyam. Jadi dia membekali para pelajar itu dengan tatanan nilai. Itu yang paling utama. Nah, tatanan nilai itu yang pertama ya tatanan nilai keagamaan, yang kedua tatanan nilai kemanusiaan, lalu yang ketiga tatanan nilai kalau di sini adalah kebangsaan. Jadi 3 tatanan nilai itu ditanamkan kuat-kuat. Banyak sekali masyarakat yang berharap sekali anak ini bisa jadi lebih baik gitu masuk ya, ke semua orang tua berharap. Pasti ketika dimasukin ke pendidikan pondok pesantren seperti itu berharapnya akan lebih baik lagi. Tapi ternyata banyak yang menyalahgunakan. Nggak banyak lah Mas. Itu nggak banyak ya, ada lah ya beberapa. Ada fenomena mulai begitu. Caranya agar orang-orang tua ini biar nggak salah pilih harus melihat apa aja. Tadi kan sempat juga disebutkan ya silsilah. Ada yang lebih mudah nggak? Biar lebih gampang ketika dia pertama yakin nih nggak bener, yang ini bener gitu. Yang pertama orang tua harus lebih mau menyisihkan waktunya untuk mencari lembaga pendidikan yang baik. Ya jangan cuman menyisihkan waktunya untuk untuk mencari pekerjaan misalnya kan, ngelamar sekian lama gitu. Tapi buat pendidikan anak-anak sembarangan. Jadi orang tua harus mau untuk bereffort lah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara gampang mungkin melihat afiliasi dari pondok pesantren itu. Kalau pondok pesantren itu misalnya bernaung di bawah organisasi Islam yang memang kredibel, misalnya NU, Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, atau misalnya di sini NWDI, atau yang lain Al-Wasliyah, atau Darul Dakwah wal Irsyad di Sulawesi, nah berarti insya Allah pesantren itu baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau lebih dalam lagi, lihat al-mutakharijin, yaitu para alumninya. Kalau alumninya itu memang orang-orang yang terbukti bisa berkhidmat dengan baik di tengah masyarakat gitu, melahirkan guru-guru yang baik, misalnya pendidik, itu menunjukkan bahwa pesantren itu baik. Gitu. Jadi sebenarnya banyak hal lah. Yang penting ada kemauan untuk untuk mencari dengan baik. Gitu. Soal pendidikan yang sudah terjadi, kadang-kadang terjadi juga gitu ya. Ada mungkin ini orang-orang tertentu saja yang menganutnya. Ketika melakukan mendidik anak didiknya itu dengan cara kekerasan misalkan. Dan itu sebenarnya terbukti waktu zaman kita dulu cukup ampuh gitu ya buat masyarakat. Tapi ketika anak sekarang kalau menurut Tuan Guru masih relevan nggak sih mendidik dengan cara harus tegas, keras? Jadi saya punya guru almarhum Ustadz Sahar, guru matematika. Di sini juga nih. Jadi saya sama teman-teman, saya ajak teman-teman main. Padahal sudah waktu masuk gitu. Terus ustadznya masuk. Kita nggak tahu udah masuk, tiba-tiba udah di pintu. Maka disuruh masuk satu-satu, dipukulin pakai penggaris yang besar. Penggaris kayu itu?
Ya, saya terakhir kena di sini. Sakit gitu, tetapi bagi saya itu berkah. Berkah. Ya. Dan saya yakin itu berkah gitu. Jadi sentuhan guru itu berkah karena kasih sayangnya. Tapi itu dulu. Nah, kalau hari ini saya sudah minta kepada semua tidak boleh ada interaksi fisik antara murid dengan guru. Nempeleng kah, mendorong, apalagi mukul, apa itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dulu itu dimungkinkan, sekarang udah tidak boleh. Dan itu adalah bagian-bagian yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan waktu. Ya. Jadi tidak semua yang dulu berlaku itu juga harus diwarisi hari ini. Gitu. Dan sekarang hal-hal seperti itu dianggap melanggar hukum, jadi nggak boleh dilakukan. Yang gitu bicara soal yang berarti gini, soal politik. Ini aktif sekali di politik hari-harinya, masih tetap bisa berdakwah keliling, masih ada kegiatan itu? Politik itu sama dengan ruang kehidupan yang lain sebenarnya. Artinya dia itu wadah yang bergantung dari apa yang kita isi di dalamnya gitu. Kalau politik itu kita isi dengan hal-hal yang mengedukasi masyarakat, hal-hal yang sifatnya meliterasi masyarakat, hal-hal yang sifatnya empower, memberdayakan masyarakat, itu bagus. Tapi kan ketika di dakwah saja, di dunia pendidikan itu semuanya sudah tercapai kan sebenarnya. Kenapa tetap memilih ke politik? Ada hal-hal yang memang tidak cukup dengan dakwah kultural. Misalnya kita ingin menghadirkan perubahan yang sifatnya masif. Satu tanda tangan ketika dulu jadi gubernur, itu lebih efektif dibanding misalnya 100 kali ceramah. Karena kan dengan tanda tangan itu kita meregulasi sesuatu. Ya, dengan tanda tangan itu ada misalnya program yang bisa kita wujudkan. Tanda tangan untuk pemberian beasiswa kepada kepada anak-anak NTB yang berprestasi untuk masuk ke fakultas kedokteran. Dengan tanda tangan itu bisa terwujud. Kalau dengan kita ceramah, ya cuman mantok di belajarlah yang rajin ya, gitu. Hal-hal masih normatif. Normatif. Gitu. Jadi memang dua hal ini harus saling melengkapi. Ini kan banyak banget ya, rame banget. Tadi tuh sempat saya penasaran, kan pada duduk, kemudian tuan guru menyentuh kepala. Maksudnya apa itu? Ya itu tradisi mendoakan. Mendoakan santri-santri, santriwati, santri. Semoga Allah membuka hatimu untuk mendapatkan ilmu yang baik. Membuka pikiranmu untuk mendapat ilmu yang barokah. Oh itu doanya tadi? Ya Allah yaftah alaiki. Allah yarzuk ilman mubarak. Oke, ini ada satu nih soal reality check. Ini ada pertanyaan-pertanyaan singkat, cepat. Oh oke. Pilih dari dua yang akan saya ajukan. Kita akan mulai dengan reality check. Yang pertama, pilih Mataram atau Jakarta? Mataram. Cepet loh ini ya. Kalau lebih banyak di Mataram daripada Jakarta. Yang kedua, ini agak bingung kayaknya. Kak Aza dan Dehibi atau Mbak Erika? Azahibi. Mbak Erika. Kan pasti ikut di situ. Oh masih ikut di situ, mendampingi ya. Iya, pasti ikut. Baik. Jadi nggak jadi diomelin deh. Yang ketiga, bersepeda atau lari? Sepeda. Nggak pengen coba lari? Kadang-kadang. Kok kadang-kadang, tapi lebih cuma banyak. lari itu lebih lama recovery-nya. Habis lari harus istirahat cukup lama, kalau sepeda itu bisa langsung bisa beraktivitas. Tidak menghabiskan waktu. Oke. Next, politisi atau ulama? Ulama. Kenapa tidak politisi? Karena menjadi ulama bisa sekaligus menjalankan tugas-tugas politik. Tapi menjadi politisi itu biasanya sulit untuk menjadi ulama. Jadi saya dalam posisi ini tetap passion saya mengajar gitu. Ya politik itu sambilannya lah. Sambilannya. Kira-kira ke depannya, Tuan Guru, antara politisi sekarang masih menjalankan ya, politisi kemudian ulama. Kira-kira akan lebih dulu pensiun yang mana? Pensiun yang mana? Politisi lah. Politisi. Ulama sepanjang hayat kan. Sepanjang hayat. Ya. Kalau politisi pasti akan ada titik. Politisi itu ada titik di mana kita serahkan amanah kepada yang lain. Tapi kalau mengajar, ya kalau bisa sampai meninggal.
Oke, Tuan Guru, terima kasih banyak sudah ngasih waktu buat kami Mas Jati. untuk bicara, ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga silaturahim ke pesantren kami. Ini anak-anak santri kami juga insya Allah dapat insight yang baik ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak Sama-sama. Tuan Guru. Semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajin belajar ya. Waalaikumsalam.